Baru mulai tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Uca dan saya Aman Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat datang kembali di Bicara Kopi. Gue lagi pakai baju SKKF. Woi, apa itu Pak? Sriwijaya Kedai Kopi Family. Bukan asosiasi ya ini? Bukan Pak, paguyuban ini. Paguyuban. Oke, kali ini susah kalau di YouTube ya, nggak bisa ngomong hari ini ya. Kali ini kita akan cupping di kopi-kopi yang cukup terkenal, yang lagi pembicaraan di dunia perkopian kita. Adalah kopi dari yang kemarin habis ikutan lomba ICRC, Indonesian Coffee Roasting Championship. Kompetisi championship ya? Kayaknya championship sih. Bukan ini ya, bukan internasional palang merah. Jadi dia ngeluarin TSP Pak, The Sensory Project. The Sensory Project. Oh itu gitu terus ya? Mungkin kerjaan ya, orang roasting gitu terus. Lu kayaknya bikin TSP juga. Iya ya. Tapi ini mainan anak specialty nih kayaknya Pak. Oh bukan yang sekedar bikin blend doang enggak. Ada dua kopi. Yang pertama. Ya gue beli yang nggak tau ada pakai kayaknya cuma satu macam ini aja. Jadi ada dua. Yang pertama yang A itu adalah pre-blend ya. Ya. HP lu mana? Iya ada. Ini gue udah hafal. Udah hafal. Lu mau iniin gue ya? Itu pre-blend. Ini pre-blend. Jadi apa? Filter blend ya mungkin ya. Karena kayaknya ini udah berapa hari di kita. Gue udah nyobain filter. Terus kita cobain cupping juga. Kalau lihat dari warna dan rasa yang nggak ada body-bodinya itu, ya kayaknya sih filter blend. Jadi ada 3 blend di dalam sini, Bali Kintamani. Terus itu Ranca Bali. Ranca Bali itu Bali juga bukan sih Pak? Nggak tahu gue Pak. Ranca Bali, terus tuh sama Sindoro. Oh Indonesia, lokal semua tapi? Lokal semua dan dia 2 anaerob 1 wash. 2 anaerob 1 wash. Oke. Ranca Bali ya. Sama Sindoronya anaerob. Terus kalau Bali Kintamaninya adalah wash. Ini. Yang kedua adalah Roast Bean B ini dari Ethiopia Uragararo. Dia prosesnya wash. Varietasnya Dega sama Woliso. Kalau di sini, jadi ini yang ICRC ini pemandangnya siapa? Gue lupa namanya. Aji kalau salah ya? Aji dari Preter tuh. Gue nggak tahu asli, gue nggak ada referensi apa-apa. Preter tuh tukang bikin mesin roasting Pak. Oh. Karena kan kalau ngomongin kopinya Puselan Coffee, gue taunya di situ. Nah, kita tahu dia ini bikin mesin roasting kalau di itu. Di orang Surakarta ya kalau nggak salah. Oh iya. Jadi yang pertama dia bilang bahwa rasanya akan ada orange blossom. Yang mana itu? Yang A. Oke. Nah itu lemongrass, jasmine, berries, brown sugar, caramel orange, apple, grape, cinnamon, clove, coklat. Oke, banyak banget tuh Pak. Banyak banget ini. Cuma kalau kita gabungin ini kayaknya semuanya asam-asam semua Pak. Asam-asam kalau semua. bisa dibayangin bisa sih. Dibayangin. Terus yang kedua itu katanya jasmine, oke. lavender, peach, orange, hazelnut sama bergamot. Okay. Dan kopi ketiga kita adalah ini sayangnya nggak ada mereknya nih Pak. Ini kemarin dapetnya gimana bentuknya? Emang gitu ya? Kotak. Kotak. Kan bagi 2. Iya. Karena rare nih Pak, rare item ini Pak, lagi hot. Sulaiman ya. Lagi hot item di perjagat perkopian. Nah, kopi ketiga ini yang kemarin digunjing-gunjingkan. Ini ada kopi COE, pemenang COE yang dari Jawa Barat ya. Ya, ini prosesnya apa? Sorry. Was tadi itu. Was ya. Tipika kayaknya ya. Mana? Oh di HP itu. Proses wash, terus ini yang di roasting sama kopi kina. Jadi COE itu lotnya banyak. Nah di Indonesia kita ada satu perusahaan PT Kopi Kina itu yang dapat
satu lot dari Jawa Barat. Jadi dia membeli kopi-kopi lokal kita. Wah, sangat berbangga kepada Kopi Kina. Kopi Kina ya. Karena ada orang yang bilang sudah dapat kopi cewek juga kemarin. Oh iya. Gak ada, yang asli cuma di Kopi Kina. Masih, ya, cuma dia yang beli itu. Dia kopi Jawa Barat, gue lupa kopi mana sih? Untang ya, apa namanya? Bukan. Banget itu harus dibuka lagi tuh. Ntar kita jelasin di ada tulisannya nanti. Nanti kita deskripsiin lah itu. Iya, kenapa kerjaan gua? Oke, akhirnya kita cupping. Akhirnya kita cupping. Kita udah ngerasain ke 3 kopi ini plus ada 1 kopi dari roastery terkenal. Ngetes tadi. Ngetes aja tadi. Apakah bisa mengalahkan dari kopi COE dan kopi-kopi yang menang di dalam lomba roasting kelas dunia? Kelas nasional. Kalau ini yang dinilai kopinya. Kalau ini yang dinilai roastingannya. Roastingannya. Nilainya tuh bonus, poin bonus. Poin bonus. Jadi lu ngerosting sesuai roast plan yang lu buat. Ah iya, kalau ini gimana? Gua oke lah kalau yang cewek emang banyak. Kalau roasting ini gimana ya? Karena pas kita datang waktu itu sudah selesai yang waktu ke Jokowi gitu kan. Oh iya. Itu tinggal mesinnya doang. Fire kan? and gas itu ya. Gasnya doang, mesinnya doang tinggal Mesin yang doang. tersisa. Ternyata lombanya udah lewat kapan tahu. Iya. Kalau itu setahu gue waktu pas gue nonton yang si siapa Edwin siapa sih yang juri juga yang dari Indonesia yang kita nonton sama-sama. Andrew. Bukan Andrew, siapa ya? Andrew ya? Andrew yang Andrew ya? dari Arosur kan? Kayaknya Iya, dia iya, deh. iya. Bagian itu. Dia kalau Bikin roast plan ya. sekilas gue sih roast plan, jadi dia Kayaknya itu yang diutamain. itu yang ditamain, terutama penggunaan alat-alat. Jadi di ICRC itu katanya nih ya, gue nggak sempet nonton juga ke situ. Itu soalnya memang lagi masa-masa pandemi lagi kan masih tinggi-tingginya apa sih. tuh lombanya juga semi-semi tertutup ya kayaknya. Iya, memang. Jadi kok di sana semua alat ada Pak, untuk ngukur density, untuk ngukur colorize, terus tuh dan macam-macam buat teman-teman roaster yang belum pernah ketemu sama alat-alat itu belum pakai, itu agak kagok juga. Makanya di situ juga secara teknikal, lebih teknikal mungkin yang dinilai. Mungkin ya. Jadi roast plan harus sesuai, lu Actron juga berapa, dan rasa itu akan menjadi nilai tambah dari poin, bukan menjadi tujuan utama. Setahu Jadi gua ya, kalau salah ya tahu aja. tinggal lihat videonya lagi sih. Dan itu alatnya canggih-canggih, kayak misalnya ngukur density, ngukur moisture, terus tuh colorize dari green bean gitu. Itu kan barang-barang yang sebenarnya mahal dan belum tentu teman-teman roaster yang itu belum tentu ketemu alat-alat kayak gitu. Tapi itu semua perlu ya, Pak? Penting. Penting Pak. Penting itu sebenarnya bagaimana lu menilai density aja lu bisa menentukan lu harus memulai dari suhu berapa gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya density yang lebih tinggi, ya lu Density bisa- itu kepadatan ya? ya kepadatan, Kekerasan? ya, kepadatan kekerasan. Jadi lu bisa mulai dengan suhu-suhu yang lebih tinggi untuk mulai. Cuma kalau density-nya lebih rendah, lu kan nggak bisa masuk di angka 200, pasti di bawah itu. Karena terlalu beresiko. Terutama lu juga nggak bisa bikin itu lebih dark. Jadi lu udah tahu, lu akan main di medium atau misalnya di light. Kalau misalnya density-nya lebih tinggi misalnya, lu bisa aja ngerosting sampai dark. Karena dia nggak mungkin chipping ya, chipping tuh nggak mungkin. Pecah. Atau pecah nggak mungkin. Jadi kopinya tetap utuh dan bentuknya tetap bagus lah, memang bisa. Kelembaban juga penting. Kelembapan juga penting. Kalau misalnya moisture lu terlalu tinggi, lu nanti fase dryingnya akan jauh lebih lama. Terus jadi lu ngejar untuk ke first crack-nya akan Lebih panjang. lebih panjang lagi. Terus tuh ya banyak hal yang Banyak akan hal. terjadi kalau misalnya tidak sesuai standar. Jadi nggak serta-merta ada green bean, tuang. Iya. Malah kalau ini kan ada alat colorize, Pak. Kalau rice itu Colorize dari green bean itu, Pak. warnain. Iya, warna dari green bean itu lu bisa samain dengan satu. Lebih sain maksudnya. Iya, itu ada alatnya sendiri yang bisa mensortir warna, berdasar warna, sorry. green bean loh ya. Ya, green Gua bean. nggak ngomong roast bean. Ya. Oh, kenapa?
Oh, karena itu tadi, itu mempengaruhi warna juga maksudnya. Iya, kalau misalnya warna lu nggak seragam, lu kemungkinan akan susah untuk kopinya seragam juga pas ke roasting. Ntar, kenceng banget. Jadi banyak alat-alat sebenarnya yang mungkin baru dibicarakan tapi belum pernah ngelihat langsung. Karena lumayan mahal juga ternyata ya. Mahal banget itu. Mesin Colores itu untuk green bean 100 jutaan, Pak. Oh iya? Iya. Ya karena dia baca itu ya. Oh, mungkin sama kayak ini ya, gue gak tau deh. Gue kan pernah ke salah satu pabrik beras lah ya di sini. Iya. Nah, Iya, benar. jadi dia kayak bener-bener kayak sorting warna gitu berdasarkan tingkat keputihannya. Iya. Warna putih. Bener. Jadi gue tanya kan ya secara simpel dia bilang ya tinggal ditembakin aja gitu loh. Jadi lu nentuin warna apa yang ini nanti dia Betul. misahin sendiri. Dan dia juga misahin mana yang kamu mungkin istilah chipping pecah patah Ya. gitu kan dipisah terus Kayak Destoner kalau gitu. ada ukurannya juga sama gitu kan. Lalu ya itu tadi yang dia pasti diwarnain kalau beras kan. Iya. Nah, mana yang Merah, hijau gitu. Enggak. ini kita ngomongin yang satu jenis Pak, yang putih. Nah itu nanti dia akan ada pemisah juga. Memang ya mesin banget gitu loh. Iya, Nggak bener. normal lagi gitu. Sensornya pakai Toshiba gitu kok, nggak salah sih. Iya, Kebayang sih, lu kebayang. bener. Di kopi itu ada juga itu. Memang itu ada jenis yang untuk beras memang dipakai, ada yang buat kopi. Bin lah ya jatuhnya ya kalau kopi Biji-bijian. ya. Biji-bijian. Kacang bisa berarti kacang. Bisa, kacang hijau bisa. Kacang Pak. hijau Mungkin bisa. ada yang kuning dia nggak. Kacang tanah. Itu bisa kayak gitu juga. Jadi lebih mudah, lebih enak. Ya. Jadi lo akan menentukan plan roast lo tuh akan menurut gue sih jadi lebih pasti aja. Iya. Karena kopinya udah perfect banget. Lu kalau udah perfect banget lu masih salah juga untuk nentuin. Gue rasa ya itu wajar kalau lu kalah gitu. Oh iya. Di Kemen tuh sangat Jadi ini ya dong. Tapi itu sebenarnya perlu kalau misalnya buat teman-teman roaster yang ini sekali mungkin ada temen atau di mana gitu main supaya bisa tahu aja. Karena penggunaan alat-alat itu juga kalau misalnya di lomba itu nggak akan dikasih tahu, Pak. Kalau kata Andrew tuh nggak dikasih tahu. Jadi itu udah ada alat semua, lo tinggal taruh, lo akan ngisi data itu kan. Ngisi data moisture-nya berapa. Terus tuh density-nya berapa. Jadi lo bikin apa gitu. Soalnya kalau salah dia di kompartemen roasting kalau nggak salah sih si Andrew itu. Kayak gue ingat itu ya. Dia bagian. Kalau beberapa kan ada ketua kompartemen kan. Orang-orang di Itu sih. Nah, balik lagi ke soal yang sudah kita coba-coba nih, Pak. Kita mungkin nggak spesifik per beans kali ya, per roasting nggak? Atau gimana? Kalau lu secara umum mendapati, karena kan gue bikin lu blind nih gitu. Jadi dia nggak tahu mana kopi yang apa gitu. Ya gua blind cupping. Blind cupping gua nggak tahu, ada 4 kopi di depan gua. Gua nggak tahu 1, 2, 3 sampai ke 4. Cuma karena sebelumnya gua udah nyobain ini, gua udah cupping. Iya, udah kopi nyoba ini. cupping sendiri ya. Cupping sendiri, gua udah nyobain pakai air yang air RO. Gua udah nyobain RO. Air RO tuh ppm-nya jadi 0. Nah, belum kita cobain tapi sudah habis kelihatan. Oke ya. Air RO tuh airnya 0 ppm-nya 0. Gue udah nyobain, ternyata rasanya Itu lu cupping apa seduh? gue seduh tuh. Oh, seduh, oke. Gue seduh semua kopinya, Pak. Nah. Jadi lu kasih yang apa sih kemarin nih? Gue lupa. Yang B ya masalah. Dua-duanya gue kasih. Oh, dua-duanya. Yang pertama yang B. Oh, yang pertama yang B. Yang B doang gue nyoba. Oke. Gue nyoba B, terus tuh gue tadi nyoba COE juga. Semuanya gue seduh pakai RRO. Gue nggak mendapati
hal yang menyenangkan. Excellent gitu. Nggak se-excellent itu ketika Ya gue kan mau upgrade ke Predator Pak. Gue sampai hampir mengurungkan niat. Oh, nggak beda jauh ternyata. Begini doang. Supri aja lah. Enggak. Gue nyobain pakai RRO, gue cobain, cuma kok rasanya nggak sesuai sama ekspektasi gue ya. Karena gue mungkin berekspektasi cukup tinggi, Pak. Jadi tiga kopi ini mungkin udah gue cobain, tapi menggunakan RRO. Memang rasanya lebih telanjang kata orang ya. Kalau memang bener selalu telanjang, wah ini kok gini banget. ini kok ya? gini banget ya. Gue bisa bilang ini kecut semua sih, sahur bentar. Gue bingung apa bentar lagi puasa jadi sahur terus. Tiga sahur. Cuma begitu kita coba dengan jadi Predator ini yang jualan kopi dia menyarankan untuk pakai air Cleo yang ada di Indomaret. Ya, tapi kita belinya di Rimat. Yang ada di pasaran ya. Yang ada di pasaran. Cleo. Jadi Cleo. Tapi memang Cleo ini kalau setahu gue, mungkin gue salah, tapi setahu gue Cleo ini hampir sama kayak apa? Yang satu lagi? Yang oranye Amidis. Jadi memang dia tuh kayak sebenarnya cenderung air nol, tetap sama Pak. Oh, air organik dia ya? Apa tuh air? Pokoknya Ya, air iya. Makanya dia pasti jadi dipakai untuk orang yang main mencampur mineral. Oh, oke. Gitu. Baik Amidis ataupun Cleo. Lihat aja kalau pada beli itu harganya pasti paling murah. Relatif lebih murah. Karena dia kan nggak tambahan mineral apa-apa. Airnya kurang sehat. Tuh. Oh, tapi kenapa rasanya beda ya? Nggak beda sih, nggak jauh-jauh beda ya, sih makanya sebenarnya. ya. Gue juga ngerasa itu kayak ya gimana? Oke, gue nyobain kopi pertama itu lebih banyak karena dia pre-blend padahal ya. Iya. Anaerob 2, 1 wash. Gue lebih cenderung kayak natural jadi jatuhnya. Jatuhnya tetap natural. Jadinya kayak makanya natural. cenderung fruity natural itu kalau mau gue sih. Pokoknya dari bau itu natural banget. Walaupun ya. nggak ada funky kayak yang diomongin orang-orang. Iya. Apa itu funky? Funky kopral. Kalau gue tadi ini sih tuh ini banget apa natural banget lah. Gue nggak tahu ternyata itu anaerob 2 dan 1 wash. Dan itu pre-blend ternyata. Yang kedua baunya lucu sih. Iya. Baunya lucu. Begitu pas di grind cenderung kuat ya, kalau menurut lu cenderung kuat ya. Begitu pas kena air dia jadi bau jamu. Jadi melo itu kan dia. Iya, jadi kayak ini banget apa? Rempah-rempah gitu sih kayaknya ya. Mungkin ke arah situ kali. Hah? Oh ya mungkin ke arah situ maksudnya. Iya mungkin. Aromanya. Ya. Aromanya ke situ karena dia ngomong aja jasmine dan tapi ada lavender segala macam. lavender, peach, orange, hazelnut, bergamot. Ya. Itu yang bikin sour kali. Enggak, tapi secara aroma ya cenderung ke arah rempah malah dapatnya ya. Iya. Tapi bener kalau dia ngomong bergamot. Buat teman-teman yang nggak tahu bergamot itu sebenarnya jeruk purut. Nah, jeruk purut itu cenderung kecut yang ada pahit-pahitnya. Oke. Tuh, kalau ini gue lebih suka sebenarnya kalau soto, gue lebih suka pakai jeruk purut, Pak. Diapain? Jeruk nipis. Jadi peres di situ. Oh, bukan jeruk nipis. Karena dia wanginya itu wangi kuburan. beruntur itu kan. Pas banget ya ada jasmine. Iya. Lu tau gak sih kalau orang dimandiin tuh salah satunya pakai jeruk purut, Pak? Oh iya, nggak tahu. Iya, Pak. Salah satunya pakai jeruk purut. Jadi bau itu mengingatkan sesuatu. Ada bau melati. Agak mistis ya. Iya, apalagi ada kuburan ya kan, kuburan jeruk purut kan. Ini bergamot tuh. Nah, di kopi yang kedua itu sebenarnya berasa banget memang. Berasa banget jeruk purutnya yang menurut gua kalau di foam itu clean cup-nya mungkin kena silang gitu tuh, Pak. Karena itu termasuk mengganggu menurut gua. Mengganggu. Karena terlalu kecut banget. Terus
ada rasa pahit daun jeruk yang mentah gitu, itu menurut gue jadi Kegiling. kayak ya kegiling tuh jadi kayak mengganggu. Tapi ini kan selera. Nah ini baru gue ngomong selera. Ya ada mungkin ada yang doyan Ada yang gitu doyan, ya, oke. ngunyah-ngunyahin daun jeruk ya. Cuma buat gue yang nggak, gue tuh itu tadi gue bilang, gue tuh sebenarnya gue lebih suka kalau misalnya soto yang gue masukin tuh, kalau ada warung soto tuh ngasih jeruk purut, gue lebih suka jeruk purut Dibanding jeruk daripada nipis. jeruk nipis atau lemon gitu. Jeruk nipis tuh asam manis-manis gitu ya. Kalau ini asam-asam kecut. Asam kecut, pahit, udah Pahit. pahit-pahit gitu. Oh, Gue kan oke. orang Sunda pak, jadi harus pahit gitu. Nah itu kopi ketiga itu kopi yang, aduh, bingung gue mendefinisikan pak. Kopi CEO itu pak. Bingung. Dia bingung gue takut salah ngomong juga. Karena bakal bertentangan dengan banyak juri ya. Banyak curi. Kopi ketiga, Tapi gua sih apa ya? Karena gua tahu sih ya. Tapi kalau gua nggak tahu, gua anggap tiga-tiganya ini sama gitu loh. ya kalau dari secara visual yang sudah kita lakukan, ketiga kopi ini punya sama semua. Dari warna krema waktu lu nyeduh, Hah? itu pucat semua tiga-tiga. Iya. Kecuali kopi dari roastery tidak terkenal. Satu. Aroma awalnya tuh cenderung sama. Ada ciri khas masing-masing, tapi Iya. ya Mirip-mirip semua. sama gitu. Punya acidity yang sama, bahkan mungkin cenderung kecut juga gitu kan. Ya kalau gue bisa simpulkan ketiga-tiganya ini karena dari Pulau Jawa, gue pikir bahwa Oh semua ya, kopinya juga kopi-kopi. Iya, Indonesia. kopi. Kalau yang B ini Itu Ethiopia. Ethiopia. Ya, Ethiopia juga mirip-mirip lah. Jadi ketiga kopi itu di roasting dengan orang yang berbeda tapi dengan satu coding yang sama menurut gue ketiga-tiganya. Menurut lu gimana? Gue ngomong terus nih, Ya. gua kopi 1, 2, 3 lu. Ya. Kalau itu tadi kalau aroma sih menurut gua jelas kalau yang kopi pertama itu apa aroma fruitynya itu memang lebih dominan. Lebih kuat. Nah, cuman memang nggak kayak gue bilang nggak sekencang kopi yang B yang kedua itu secara apa ya intensitasnya mungkin nggak lebih apa yang B yang B itu yang dari Prater itu lebih kencang. Nah sebenarnya gue tuh jujur gue tuh bingung mbak dengan kopi COE ini karena dia apa ya? Mungkin kalau dibilang balance ya udah dia tuh balance gitu loh pak. Maksudnya dia memenuhi semua unsur itu tapi nggak dominan justru dia paling nggak dominan gitu. Iya, jadi kayak Apa ya? Dia memenuhi semua prasyarat tapi nggak ada yang dominan gitu. apa nggak bernilai tinggi lah ibaratnya. Nggak ada yang paling menonjol lah gitu. Makanya kayak gue bilang tadi, bahkan kalau ngomong sweetness aja dia masih kalah sama kopi yang B gitu, yang dari itu kopi Ethiopia tadi gitu loh. Kalau ngomong lebih soal sweetnessnya, dia lebih cenderung malah kalau dibanding dia lebih acid yang kopi COE ini sama yang itu. Yang lain. Jadi kayak nah itu gue nggak tahu tuh dari sisi apakah memang itu yang dicari. Penilaian berapa sih skornya, 84 atau 87 ya? Yang mana nih? Kopi COE. Kopi COE ini. Jangan ngeliatin gua. Ini kayak guys, semua Ya. kopi-kopinya ini ya, apa? Jadi kayak developnya pendek ya. Nah gue nggak tahu lu mau bahasa lu kayak gitu. Jadi kayak Tapi emang bahasa kita tuh kopinya kopi-kopi lemas. Iya, bahasa Nah, betul. maksudnya tuh ya mungkin tapi nggak tahu ya itu mungkin. apa ya? Itu kalau yang kayak gitu lebih kultur jatuhnya ya pak ya? Kayaknya kultur. Masuk sudah arah kultur ya sih itu? Iya. Jadi kayak orang memang di sana memang lebih suka yang begini gitu. Yang mungkin lebih coba ngejar ke flavor kali Iya. ya. Lebih ke, iya benar, lebih kopi. Makanya kayaknya ketiga-tiga kopi ini lebih cocok untuk filter ya. Atau tubruk doang gitu. Tubruk specialty. Masih bahasanya.
Biar simple ya kopinya. Biar simple, kayaknya sih lebih ke situ. Jadi mereka kayak ya rasanya enak Ya. aja nggak? Kayak kalau COE kalau gue minum kayak nggak ada beban aja pak. Iya. Ya nggak ada mikir gitu loh, minum udah gitu. Ya. Aman lah. ya. Aman. Kalau gue bilang mungkin ya bener kayaknya kultur gitu ya. Kalau di Jakarta atau Bandung kan dunia super sibuk. Ya lu nggak butuh kopi yang ribet-ribet banget gitu kan. Iya. Pokoknya Sudah aja, set. Jadi. Udah, Atau perlu-perlu ditinggal di bag aja kan? ya Di playground, tinggal di bag. Kalau nggak mau berampas, kalau tubuh kan masih berampas. Tapi atau memang karena kita udah terlalu biasa sama yang berbody, Pak, itu juga kultur juga itu. Kultur sepihak. nggak ada sih. Gue cukup lama minum kopi yang berbody ya gue Iya. bilang ya. Tapi ketika gue dapat kopi yang ada body tapi bodinya meliuk-liuk itu lebih, gue tetap nggak lupa gitu loh maksud gue nggak lupa bahwa ada kopi enak kayak gitu. Tetap aja. Gue rasa sih selera kali ya. Iya, kalau ini masalah selera, sih. Gitu. Ya memang kalau kita kayaknya nggak ada yang aneh aja kalau Iya. misalnya kopi itu bodinya bukan dominan ya tapi Apa ya? Kalau gue sih bilangnya gini, bukan bukan sesuatu yang ya lu baru dapat sekarang gitu loh. Ibaratnya ketika gue nyobain kopi COE, oh ternyata kayak gini kopi COE, dalam artian oh gue belum pernah nih ngerasain di kopi yang lain. Nggak kayak ke situ, lebih kayak oh kayak gini kopi COE, maksudnya gitu doang. ya gue pernah ngerasain di kopi-kopi yang lain gitu loh. Sama juga dengan yang ini, cuman kan kita nggak bisa lihat lognya segala macam, tapi menurut gue ya ini juga cenderung aman-aman juga gitu loh kopi-kopi ini yang bisa aja sih. Tapi kalau gue sih nggak. Kayaknya gue kalau yang B, yang Ethiopia yang dia bikin, kayak gue nggak bisa minum kok. lu nggak bisa ya? Gue nggak bisa. Yang B Yang B. dibanding yang A. Kenapa? Yang A, ya masih lah. Kalau yang B kayaknya gue nggak akan ngabisin kopi itu di dalam cup itu nggak bakal gue habisin. Gue merasa terganggu sama ada daun jeruk atau kulit jeruk yang kegiling itu bright banget, apa jelas banget rasanya tuh. Rasa daun itu udah. Nah, gue tuh ketika dapat yang pertama gue coba itu yang B, yang A belum. Yo. Karena kan judulnya itulah ya kan. Karena dia kayaknya sih approach pakai dia kayaknya lebih ke development ulang mungkin ya gitu kan, nggak ngerti lah. Gue menafsirkannya dia mencoba itu. Karena ini kan setelah ICRC mau ke WCRC. ICRC. Nah, memang gue rasa itu yang kayak lo bilang. Masalahnya di A gue juga ngerasain, lo ngerasain nggak? Iya dia juga ngerasa. Jadi ini apa nih gitu kan? Maksudnya apakah signaturnya banget gitu kan, tangannya Atau mesinnya. atau mesinnya Bingung gitu. mau upgrade apa enggak. Nanti akhirnya kejut-kejut ya. Bobody enggak, kejut iya ya. Jadi kayak wah, tahu tapi mungkin bisa kali ya kalau misalnya teman-teman kita yang ada di maksud di sini bisa memberikan locknya. Lock roasting. Karena ini kan yang ya kayak gue tanya di depan tadi, ini kan kita nggak bicara soal beans-nya ya kan, beda sama ini. Kalau ini kan emang beans-nya banget ya gitu. Diukur lah gitu. Kalau ini kan, tapi ya pada akhirnya kalau gue sih dapat paling nggak satu kesimpulan bahwa apakah memang ini yang lagi diminum orang-orang specialty gitu. Gak tahu juga gue ya, Sebuah karena kita filter. Dan jadinya kalau menurut gue sih jujur aja boring mah. kopi-kopi yang kayak gini. Iya kalau menurut gue. Ya maksudnya gue nggak harus hunting segimananya untuk dapetin kopi-kopi kayak gini. Iya sih, betul. Gue tuh Random pick aja ya mudah-mudahan masih bisa tetap dapet gitu loh. Tapi- Asal lu cari Ethiopia,
Ethiopia Guji kayak Ethiopia apa ya nggak jauh-jauh kayak gitu loh maksudnya gitu loh. Akan atau sama-sama misalnya Bali. Nah paling kalau dia single origin nggak di blend kayak gini akan ada tipikal Bali yang lebih beda gitu dibanding ini. Ini pun karena blend. Kenapa dia blend ya kurang tahu juga sih kenapa apa tujuan dia nge-blend itu. Juga nggak tahu ya. Padahal semua kopi yang dia kasih itu basicnya adalah fruity dan Iya, senada ya itu. senada maksudnya, fruity dan asam semua sebenarnya. Semua. Nggak ada. Kita kalau ngelihat definisi dia aja ada Arahannya jadi beras belah ya? Apa sih? kesana Orange. semua, orange, bergamot, terus tuh lemongrass, serai kan sama juga. Serai kan pedes-pedes gimana gitu. Gitu lebih ke Dan- situ. Jadi kayaknya pemilihan dia ya kita nggak tahu ya. Nggak tahu Menurut gue sih kenapa. kayaknya jadi kayak sia-sia aja kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue jadi sia-sia lo masukin seluruh jenis-jenis jeruk untuk lo bikin blend kan nggak ada yang saling menutupin gitu Pak. Kalau kayak prinsip jamu itu kan beda Pak. Kalau Jamu itu jadi dia tuh apa kayak jadi setiap tanaman tuh punya sisi positif dan punya sisi negatif Pak. Oke. Kayak misalnya jahe tuh punya sisi positif tapi dia bisa punya sisi negatif kalau lo kebanyakan itu Iya, bakal pahit Pak. benar. Jadi dia makanya akan ke blend sama bahan yang lain makanya dia Iya. tambahin serai apa Serai, segala macam gitu sehingga sesuatu yang apa Negatif itu negatif ditawar sama ditemenin lain. semua gitu. Oke. Jadi akhirnya rasa jamu tuh bisa diterima walaupun semua rasanya pahit gitu Pak. hasil akhirnya. Iya. Kalau pahit gue rasa sih karena biasa atau nggak biasa ya. Iya. Karena kalau gue tuh di Ya. Sunda tuh ngomongin pare kalau udah kematangan, "Oh, ini mah manis dibilang. Kalau orang biasa kan, ya, pare di mana manis ya bilang gitu. Tapi mereka tuh bisa ngomong Ya, kayak ya, gitu. ya. Gue rasa jamu tuh Ya gitu. itu sama aja lah kita. Kopi juga gitu ya. Kopi juga gitu Iya, sama. kan. Kita bilang manis, orang mencoba mah ya pahit lah gitu. Gimana manisnya? Ya, jadi menurut gue tuh kalau apa ngeblend yang pre-blend begini kayak jatuhnya sayang aja gitu. Kayak lu memerlukan semua tapi sesuatu yang positif lama-lama jadi negatif gitu loh. Iya. Ya itu tadi apa sesuatu yang beda dan kebaruan apa yang ditawarkan bener kan dari kalau kita ngeblend kan harapannya Akan lu lebih balance iya, ya atau apa karena gitu. kalau cuman bisa didapat satu ya single origin aja lah gitu. Iya lu capek banget kalau misalnya ya Mencampur adukan tapi ya yang keluar ya satu itu aja ibaratnya kan. mixologi dong. lanjut. Ini mixologi juga nggak sih? Komplain. Iya, ngeblend juga. Tuh. Tapi mungkin gua nggak tahu pre-blendnya mungkin ditujukan buat apa. Mungkin buat mixologi. Mungkin ya, Mungkin, jadi lebih cocok menurut gue sih lebih cocok kalau lo mau campurin sama sirup-sirup yang lain tuh lebih kena kayaknya kalau pakai kopi A atau B ini. Kopi A sih terutama ya. Oke, iya. Jadi itu sih kalau gue sih ngelihatnya mungkin teman-teman yang nonton ini bisa nilai ya misalnya nggak dapet nih gitu kan, nggak ngerasain ya udah nggak apa-apa, nggak usah kecewa. Gak usah kecewa, biar kami aja yang kecewa. Tinggal ya ini kan hype gitu, hype ya udah kita ikutin aja gitu, terus kita ceritain gitu kan. Gimana ya seginilah hasilnya. Kita nggak bilang dia nggak enak, yang jelas enak. Poinnya 80 sekian soalnya ya kan. Iya. Kalau yang ini maksudnya 84 apa 87 tadi? Gitu. Tapi ya kalau gue bilang sih kopi aman gitu kan. Lo mau tubruk, lo mau seduh ya terserah lah, dapat semua lah gitu. Kayaknya kan. asal jangan di espressoin aja. Oh iya. Kayaknya tadi aja kremanya udah tipis banget tuh. Oh iya. Ya. Jadi ya udah gitu. Kayak bilang enak iya, memenuhi semua persyaratan mungkin kan kualifikasi untuk menemani
ngopi di kala senggang, santai atau di tengah-tengah kesibukan. Tapi kalau untuk dikejar-kejar banget mah nggak usah. Sampai mahal loh ini. Iya. Ini kalau ya di Japanese mungkin kalau misalnya siang-siang kayak gini, gue oke. Iya, kebayang sih. Bayang. Kita bikin apa Japanese ini? Oke, inilah bicara kopi hari ini. Kita sudah melakukan cupping dari kopi-kopi terkenal. Lanjut lagi nanti, siapa tahu ada yang sponsorin kita untuk cupping kopi atau ada selanjutnya. yang lagi ngerosting gitu kan, pengen tahu Benar, gitu. boleh. Atau Lagi misalnya, ngembangin profil sendiri misalnya. oke, inilah bicara kopi. Selamat menikmati pembicaraan kami. Selamat mencoba kopi-kopi yang disajikan. Siapa tahu ada yang mau beli. Kalau mau nyobain di sini nggak ada. Nggak ada sini. Habis. Sudah habis. Cari topet aja topet. Langsung di Tokped atau ada di apa IG dia di Prater. IG-nya Prater. Ada atau COW ada di Kopi Kina. Nggak tahu masih ada Di nggak? Bingazum kemarin jualnya. Bengazam Kalau ya? masih ada. Kalau masih ada. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa sih. Ya udah bukan jodoh berarti. Inilah bicara kopi, saya Ricky Uco. Saya Fajar. Selamat menikmati, selamat datang kembali. Semoga menyenangkan pembicaraan kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Ting 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 ting. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan dari pembicaraan-pembicaraan kami yang penting dan nggak penting. Yang diposting secara random kapannya. Iya, bahkan gue aja nggak tahu kapan muncul. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.